Oke, halo guys, welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah singgah di video ini. Dan video ini alasan gue buat adalah merupakan tugas dari mata kuliah teori-teori administrasi, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Alvin Nuwu MPD. Dan kenalin, nama gue Lilis Latifana. Saat ini gue mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi ITB Jakarta semester 4 dengan judul prodi adalah Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan saat ini gue berada di Jakarta, dan I hope you enjoy it tentang Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang ahli manajemen yang lahir di Istanbul, Turki pada tanggal 29 Juli 1841-an, dan beliau meninggal pada tanggal 19 November 1925. Ia merupakan seorang insinyur pertambangan lulusan Prancis dan sekaligus sebagai inspektur pertambangan dan seorang pakar manajemen. Ia dan keluarga sebelum pindah ke Prancis tinggal di Istanbul, dan ayahnya adalah André Fayol diberi perintah oleh inspektur pembangunan untuk membangun sebuah jembatan di atas Golden Horn, dan kemudian balik ke Prancis pada tahun mereka kembali ke Prancis pada tahun 1847. Berarti sekitaran usia Henry Fayol adalah sekitar 6 tahunan. Fayol belajar di sekolah pertambangan dengan nama École Nationale Supérieure des Mines di Santa Etienne. Ketika Henry Fayol berumur 19 tahun, Fayol sudah menempuh karir tekniknya dengan bekerja di sebuah perusahaan pertambangan dengan nama Compagnie de Coventry for Chambord de Chaville di Coventry. Pada tahun 1888, Fayol kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan direktur di perusahaan itu karena karirnya yang cemerlang. Saat itu pegawai di perusahaan yang dipimpinnya mencapai 1.000 orang. Karena kepegawaiannya, Fayol tetap menjabat sebagai direktur perusahaan sampai pada tahun 1918. Nah, pada tahun 1900-an, perusahaan tambang tersebut merupakan salah satu perusahaan besi dan baja terbesar di Prancis dan juga merupakan salah satu industri vital nasional Prancis di kala itu. Pada tahun 1916, Fayol kemudian menerbitkan buku yang berisikan pengalaman-pengalamannya dalam memanage perusahaan. Dalam bukunya yang berjudul Administration Industrielle et Generale. Buku ini diterbitkan selang beberapa tahun ketika Frederick Taylor menerbitkan juga buku teori manajemennya yang berjudul Scientific. Buku yang diterbitkan oleh Henry Fayol ini merupakan pembanding antara teori-teori umum manajemen yang lainnya. Fayol berpendapat bahwa ada 5 fungsi utama dari manajemen, yaitu yang pertama planning, yang kedua coordinating, yang ketiga adalah organizing, yang keempat adalah commanding, dan yang kelima adalah controlling. Nah, dalam controlling ini yang dimaksudkan Fayol adalah adanya pelaporan tentang proses kerja perusahaan kepada manajer agar ia dapat segera mengambil langkah-langkah manajerial yang diperlukan dalam kesuksesan perusahaan. Nggak hanya itu juga, ternyata Fayol di bidang lain pun dalam hal segi profesional, Fayol merupakan insinyur yang komprehensif, ilmuwan dan manajer yang baik, seorang praktisi dan seorang teoris. Yang kedua, Henry Fayol juga merupakan pelopor visioner organisasi industri. Yang ketiga, pemimpin pengusaha dan humanis, menempatkan manusia di jantung perusahaan. Yang keempat, Henry Fayol merupakan promotor yang multidisiplin. Yang kelima, Henry Fayol merupakan advokat yang baik dalam kinerjanya. Yang keenam, merupakan penemu alat manajemen dalam perusahaan, pelopor dalam perbaikan terus-menerus.
keunggulan operasional dan manajemen yang ramping. Fakta pengaruh file juga bisa dibuktikan dengan formula manajemen klasik yang ada dengan singkatan POSDCORB, di mana P adalah planningnya, O-nya adalah organizingnya, S-nya adalah staffing, D adalah directing, Co adalah coordinate, R adalah report, and B adalah budget. Ketika file bekerja di perusahaan pertambangan, awal mulanya memiliki kesulitan di dalam hal keuangan. Namun ketika file meneliti sumber masalah tersebut, ia dapat melihat bahwa itu terletak pada sistem manajemen yang ada di perusahaan itu. Nah, kemudian karena kepiawaiannya, file akhirnya bisa mengeluarkan perusahaan dari situasi yang buruk tersebut. Nah, pada akhirnya karena kepiawaiannya tersebut, perusahaan itu pun beralih menjadi makmur dan kuat. Kesuksesan file sering diatributkan atas pengembangannya dan ketangguhannya dalam prinsip fungsional. Hal itu termasuk dalam 1. Persiapan tahunan dan perencanaan 10 tahun dan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Yang kedua, menyiapkan struktur organisasi untuk menunjukkan dan mendorong keteraturan. Yang ketiga, merekrut dan melatih secara hati-hati untuk memastikan setiap pegawai telah berada di tempat yang tepat. Yang keempat, taat pada prinsip rantai komando. Yang kelima, mengatur pertemuan rutin dengan pimpinan departemen dan divisi untuk memastikan koordinasi. Fayol, industrialis Prancis, bertanggung jawab untuk mengembangkan manajemen modern. Memulai karirnya sebagai insinyur tambang batubara, dia berhasil mengembangkan perusahaannya. Nah, di dalam buku yang diterbitkannya lagi pada tahun 1916 tentang manajemen umum dan industri, ada 14 prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah divisi kerja. Dalam divisi kerja, Fayol mengatakan bahwa spesialisasi memperkenankan individu untuk membangun keahlian dan dengannya lebih produktif. Artinya bahwa setiap individu atau karyawan yang berada di perusahaan tersebut seharusnya ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan keahliannya sehingga karyawan tersebut lebih produktif. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah otoritas. Di dalam otoritas ini, manajer diharapkan oleh Fayol dapat memberi perintah disertai dengan tanggung jawab yang tepat, sehingga perintah tersebut betul-betul merupakan karena tanggung jawab yang dimiliki oleh manajer. Yang ketiga adalah disiplin. Dalam hal disiplin ini, seorang pekerja akan mematuhi aturan jika para manajer memainkan perannya dengan kepemimpinan yang baik. Artinya bahwa kedisiplinan dalam sebuah organisasi akan terrealisasikan dengan baik apabila para manajer atau para leadernya itu juga adalah memainkan perannya dengan baik, sehingga bawahannya pun atau para karyawannya pun akan mengikutinya. Yang keempat adalah kesatuan perintah. Dalam hal ini harusnya dalam sebuah organisasi hanya berpusat pada satu perintah, satu orang atau satu bos, sehingga tidak terjadi konflik dalam perintahnya, tidak ada perintah yang diberikan itu tidak bercabang karena diberi oleh pemimpin yang berbeda. Yang kelima adalah kesatuan arah. Dalam hal kesatuan arah, diharapkan bahwa setiap staf yang terlibat dalam aktivitas organisasi itu harus memiliki tujuan yang sama. Jadi seharusnya tidak bercabang arah tujuan yang akan dicapai dalam sebuah organisasi. Yang keenam adalah subordinasi kepentingan individual pada kepentingan umum. Kepentingan organisasi seharusnya lebih mesti menjadi prioritas pertama, melebihi kepentingan kelompok. Begitupun dengan harusnya kepentingan tim lebih penting daripada atau lebih prioritas daripada kepentingan individual. Ini
dimaksudkan agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai dengan baik. Yang ketujuh adalah pemberian gaji. Nah, di dalam hal pemberian gaji yang diharapkan adalah bahwa adanya pemerataan atau adil dan pantas. Jadi setiap karyawan itu diberi gaji atau diberi upah berdasarkan hasil kerja yang dilakukan selama ini, atau imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kedelapan adalah sentralisasi. Di dalam sentralisasi seharusnya tidak ada formula untuk mendukung sentralisasi atau desentralisasi. Mayoritas tergantung pada kondisi optimal dalam bisnis. Jadi sentralisasi hanya memungkinkan terjadi jika ada kondisi optimal di dalam bisnis. Dan yang kesembilan adalah rantai skala. Fayol menjelaskan bahwa meskipun hierarki adalah esensial, hal itu tidak selalu membuat komunikasi lancar. Komunikasi lateral diharapkan juga bisa diterapkan sehingga demikian menjadi hal yang fundamental, artinya akan berjalan sesuai, komunikasi tersebut akan dapat berjalan dengan baik. Nah, yang ke-10 adalah keteraturan. Mengenai keteraturan, Fayol mengatakan bahwa untuk menghindari duplikasi dan langkah-langkah sia-sia, maka harus ada keteraturan atau kesistematisan dalam hal pekerjaan yang dilakukan. Yang ke-11 adalah kesamaan. Di dalam kesamaan diharapkan adanya kombinasi kebaikan dan keadilan yang terkait dengan pekerja. Artinya bahwa antara kebaikan dan keadilan di dalam seorang pekerja harus balance atau seiringan. Dan yang ke-12 adalah stabilitas kedudukan. Kesuksesan yang lebih dari bisnis, stabilitas yang lebih juga dalam manajemen. Artinya segala sesuatu akan berjalan stabil jika kesuksesan bisnis itu sejalan dengan kesuksesan manajemen. Yang ke-13 adalah inisiatif. Di dalam hal inisiatif ini diharapkan dapat mendorong setiap SDM, sumber daya manusia yang ada untuk menggunakan atau berinisiatif agar mampu menjadi organisasi yang kuat dalam perusahaan tersebut. Dan yang ke-14 adalah rasa persatuan. Di dalam sebuah organisasi itu perlu diharapkan adanya rasa persatuan. Dengan adanya rasa persatuan tersebut, maka manajemen itu dapat berjalan dengan baik. Manajemen dalam hal ini harusnya mampu membantu perkembangan moral dari para pekerja dan mendorong setiap orang untuk menggunakan kemampuan mereka. Dan itulah 14 prinsip yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Dan ternyata penggunaan 14 prinsip manajemen itu di perusahaan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat dari 14 prinsip manajemen yang dikatakan oleh Fayol adalah, yang pertama adalah dengan adanya 14 prinsip yang diterapkan itu di dalam perusahaan, adanya perubahan dan organisasi. Diharapkan adanya perubahan dan organisasi. Yang kedua, dengan adanya 14 prinsip itu dan diterapkan dalam perusahaan, itu dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan, sebagai bahan untuk mengambil keputusan yang baik. Yang ketiga adalah keterampilan dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dasar manajer. Jadi lewat ke-14 prinsip manajemen ini diharapkan bahwa keterampilan itu dapat ditingkatkan lebih baik lagi secara efektif dan dalam seorang manajer. Yang keempat adalah lewat prinsip manajemen ini setiap manajer mampu memahami bahwa manajemen dapat dilihat sebagai berbagai kegiatan yang terdaftar dan dikelompokkan. Nah, itulah guys beberapa hal profil atau biografi singkat tentang Henry Fayol beserta 14 prinsip yang dikemukakannya di dalam teori administrasi atau manajemen. Dan gue harap lo semua mendapatkan sesuatu hal yang baru. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jika suka, klik jempolnya, dan jika ini bermanfaat, kiranya di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu siapa itu Henry Fayol dan prinsip manajemen yang diungkapkannya. Dan jangan lupa juga subscribe and comment jika ada beberapa hal yang mungkin miss
sampaikan di video ini. Dan terima kasih sudah nonton video ini, dan see you next time, bye bye.